Ahli jawab soal sejauh mana Sambo tanggung jawab gegara perintah hajar. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, bertanya ke ahli pidana meringankan soal sejauh mana tanggung jawab Sambo terkait perintah hajar di kasus pembunuhan Brigadir Yosua N. Huta Barat. Ahli pidana UNAD Elwi Daniel pun menyebut makna hajar itu harus dijelaskan lebih dulu. Febri awalnya bicara soal kesalahpahaman antara penerima perintah dan orang yang memerintahkan. Febri pun bertanya siapa yang harus bertanggung jawab jika penerima perintah melakukan tindakan melebihi perintah. Dalam konteks ilustrasi seperti itu ada pasal 55 ayat 2 KUHP, bahwa orang yang menggerakkan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta apa akibat dari apa yang dia gerakkan. Yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan perbuatan melebihi apa yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab, bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab, kata Elwi, yang menjadi saksi meringankan di sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 lalu. Febri lalu bertanya terkait makna perintah hajar dari Ferdi Sambo kepada Barada Richard Eliezer sebelum Yosua dibunuh. Febri bertanya sejauh mana pertanggungjawaban Ferdi Sambo atas perintah tersebut. Saya berikan ilustrasi terkait hal ini. Orang yang menggerakkan mengatakan contohnya, hajar, tapi orang yang digerakkan melakukan penembakan, bahkan bukan hanya penembakan tapi penembakan berulang kali yang menyebabkan kematian. Dalam konteks ilustrasi ini, sejauh mana pertanggungjawaban penembak dan sejauh mana pertanggungjawaban pidana yang mengatakan hajar, tanya Febri. Elwi mengatakan harus ada penjelasan ahli bahasa soal makna perintah hajar. Dia menyebut perintah hajar bisa punya banyak makna. Kalau ilustrasi seperti itu, maka pendapat saya yang harus didudukkan terlebih dahulu adalah pemahaman kata hajar. Apa yang disebut kata hajar itu? Apakah hajar itu dipukul, ditembak, atau dianiaya, atau bagaimana? Tentu hal ini harus diminta kejelasan pada ahli bahasa tentang apa yang disebut dengan kata hajar itu, kata dia. Mungkin biasanya di tengah masyarakat atau di institusi tertentu apa yang dipahami dengan istilah kata hajar itu, sehingga apa yang dipahami itu saya kira bisa digunakan sebagai pedoman dari pengertian dari hajar itu, imbuhnya. Sebagai informasi, pihak Ferdi Sambo menyebut perintah yang disampaikan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 ke Richard Eliezer adalah hajar cat. Sementara itu, pihak Eliezer menyebut perintah yang disampaikan adalah cepat kau tembak. Ahli hukum pidana UNAD, Elwi Daniel, dihadirkan pihak Ferdi Sambo sebagai ahli meringankan dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir N. Yosua Huta Barat. Dalam penjelasannya, Elwi menyatakan tak ada perbedaan nilai kesaksian antara orang yang menjadi justice kolaborator dengan saksi lain. Hal tersebut disampaikan Elwi saat menjadi ahli dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022, duduk sebagai terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice kolaborator dengan saksi lain yang menyampaikan juga keterangan di persidangan? Tanya penasihat hukum Sambo, Rasamala Aritonang di ruang sidang, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 lalu. Elwi kemudian menjawab, dia mengatakan tidak ada aturan yang menyebut kualitas kesaksian justice kolaborator lebih tinggi dari kesaksian orang lain dalam persidangan. Menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangan sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator, kata Elwi. Diketahui, ada salah satu terdakwa yang mendapat status justice kolaborator dari LPSK dalam kasus pembunuhan Yosua, yakni Barada Richard Eliezer. Elwi pun mengatakan keterangan yang disampaikan justice kolaborator sama nilainya dengan orang lain yang dihadirkan sebagai saksi. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan saksi lain yang bukan justice kolaborator, ujarnya.
Dalam perkara ini, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo dan kawan-kawan diadili dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Khusus Ferdy Sambo, dia juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.